Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kalian mentaati orang-orang kafir dan berjuanglah kalian dengan Al-Quran jihad yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mengikuti orang-orang kafir, yaitu berhenti dari dakwah, meninggalkan dakwah dan kembali kepada kekafiran. Tetapi Allah ingatkan Nabi-Nya Muhammad SAW agar terus berjihad dengan Al-Quran. Ini dengan cara mempelajari Al-Quran, mengamalkan Quran, mendakwahkan Al-Quran. Itulah jihad yang besar. Semoga Allah Ta'ala terima jihad kita fi sabilillah. Hadis ke-334 an Abi Darda radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal dengan kezuhudannya, dengan kesederhanaannya. Hidup dalam kemiskinan, tetapi putrinya yaitu Darda dilamar oleh khalifah untuk putra mahkotanya, tidak diizinkan karena ia lebih memandang akhirat. Bagaimana mungkin aku sudah mendidik putriku, kemudian dia harus hidup di tengah istana dilayani oleh dayang-dayang? Bagaimana agamanya? Rusak agama seseorang ada kalanya karena bergelimang dengan harta. Bahkan rusak pendidikan anak-anak sekarang dikarenakan mereka bergelimang dengan harta. Dulu orang itu semangat berusaha berjuang karena di rumah jarang makan. Maka keluar mereka berusaha cari makan. Anak kita di kamar aja. Kenapa? Anak keluar cari makan juga, tapi di dapur. Kenyang masuk kamar lagi. Nanti pulsa habis, itu paket data habis baru keluar, atau wifi-nya mati baru. Jadi kehidupan bergelimang dengan harta, dengan dunia, seringkali menina bobokan kita dari perjuangan yang sebenarnya. Hidup kita tidak ada artinya, hidup kita tidak ada gunanya apabila kita tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya umur kita, harta kita, tenaga kita, nyawa kita hendaknya kita gunakan untuk berjuang agar ada nilainya di hadapan Allah taala. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan atahu faqal," bahwasanya ada seorang yang datang kepadanya, kepada Abu Darda, lalu mengatakan, "Inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha." Sesungguhnya saya punya istri dan ibuku menyuruhku agar aku menceraikannya. Mungkin istrinya bertengkar dengan ibunya, kemudian ibunya menyuruh agar ceraikan istrimu. Faqal, maka Abu Darda berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintu tengahnya surga. Jalan masuk surga yang paling lebarnya, pintu tengahnya. Nah, rumah ada pintu samping, rumah ada pintu tengah, pintu depan. Jalan tengah masuk surga adalah berbakti sama orang tua. Fa in syi'ta fa'addi' dzalikal bab. Kalau kamu mau, sia-siakan saja pintu itu. Enggak usah
diperhatikan. Awihfadhu, atau jaga pintu surga itu, yaitu penuhi permintaan ibumu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Tausiqul hadis sahihun, derajat hadis ini sahih. Derajat hadis ini sahih, berarti bisa diamalkan, dan semoga kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah tidak menguji kita dengan ujian yang kita enggak sanggup menghadapinya. Awsatu abwabil jannah, pintu tengah dari pintu-pintu surga, khairu abwabih, yakni sebaik-baik pintu surga. Apa sebaik-baik pintu surga? Berbakti kepada orang tua. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, birrul walidaini sababun fi dukhulil jannati wa fathi abwabiha. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab masuk surga dan sebab dibukakannya pintu surga. Semoga kita masuk surga semuanya. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku dia enggan untuk masuk surga. Pelajaran yang kedua, irda'ul walidaini muqaddamun ala irda'i zaujah. Ridho orang tua harus lebih didahulukan daripada ridho istri. Ridho orang tua harus lebih didahulukan daripada ridho istri. Jangan hidup mencari ridho istri, harusnya mencari ridho orang tua. Tanpa harus zalim sama istri, tanpa harus menyia-nyiakan istri. Istri kita harus kita bela jika dia benar. Istri kita harus kita bela jika dia benar. Dilindungi. Tetapi kita juga enggak boleh menyakiti orang tua kita. Pintar-pintarlah kita mendamaikan hubungan orang tua kita dengan istri kita. Karena ujian ini ada sejak zaman Nabi, apalagi zaman sekarang. Ada kasihan sekali seorang anak itu ketika mau menikah dengan seorang wanita, wanitanya enggak cantik itu, atau belum cantik itu. Karena cantik itu butuh modal itu. Kadang-kadang tadinya waktu belum dinikahi enggak cantik, begitu dimodalin sebaliknya kadang begitu, sebelum nikah sama kita cantik, begitu menikah sama kita kurang modal. Oleh karena ibunya marah, anaknya ganteng, keren, pinter, tapi istrinya enggak cantik. Kemudian bicaranya juga enggak lancar. Tapi dia mau. Wallahu a'lamu bissawab. Gimana? Didoain apa dia itu? Lalu ibunya marah. Kamu udah disekolahin, kamu sudah merantau, matamu sudah dibuka. Masa pulang bawa istri kayak gitu? Jahat sekali ibunya. Ya Allah, itu istrinya diam aja, dimaki-maki begitu. Tetapi dia sayang sama istrinya. Dia terus pertahankan sampai punya anak 3, sampai meninggal dunia laki-lakinya. Dia terus bertahan, meninggal kecelakaan. Jadi kita harus pintar mendamaikan antara ibu kita dan istri kita. Jangan
Apa kata ibunya? Ceraikan, kemudian ceraikan. Tapi mungkin juga karena dia nggak taat sama ibunya, suruh ceraikan istrinya, hidupnya kurang beruntung. Hidupnya kurang beruntung. Artinya tidak melimpah dunianya. Cukupan saja. Atau bahkan nggak cukup, kurang. Karena banyak utang. Ini sekedar pelajaran. Jadi kalau ibu kita suruh, maka kata Abu Darda, orang tua itu adalah pintu tengah masuk surga. Kalau kamu mau abaikan, ya udah cuekin aja. Tapi kalau kamu mau jaga pintu surga. Dan kita juga harus baik-baik menasihati istri. Baik-baik sama ibuku. Itu. Tapi ibumu bawel begini, itulah ibu saya. Sabar menghadapinya. Itu depan dia kamu harus baik. Begitu dinasihati istri kita. Dan bisa insya Allah. Susah gua mau senyum, udah latihan senyum. Depan dia pura-pura senyum. Di belakang manyun lagi ya udah. Yang penting dijaga hubungan antara istri kita dengan ibu kita. Sehingga ibu kita tidak menyuruh agar kita ceraikan istri kita. Dan kalau kita jadi orang tua, jangan gampang-gampang nyuruh anak ceraikan istrimu, tinggalin suamimu, jangan. Dicari solusi dulu, dicari jalan keluarnya dulu. Karena di antara yang diinginkan oleh syaitan adalah permusuhan di antara kaum muslimin. Ini kemauan setan. Dan di antara juga godaan setan, orang-orang bodoh mau jadi pahlawan. Orang bodoh mau jadi apa? Pahlawan. Ada orang bertengkar, orang bodoh mau ikut mendamaikan. Itu gak bisa, gak bisa. Niat baik doang gak bisa. Niat baik harus dengan apa? Cara yang baik. Seperti itu. Jadi damaikan antara istri dengan mertua, tetapi harus dengan ilmu. Pelajaran yang lain, min ahabbi syai'an, di antara perkara yang paling dicintai, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, wa talaba walidahu aw ahaduhuma minhu tarakahu, lalu kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya minta agar dia tinggalkan apa yang dia cintai, fahazina alaihi, dan orang tuanya sedih karena itu, fa'aula syai' yafa'aluhu istisyarahu ahlul ilmi, maka perkara yang paling bagus hendaknya dia musyawarah. Dengan siapa musyawarah? Dengan ahlul ilmi. Jadi musyawarah itu dengan orang yang berilmu, orang yang dikenal keilmuannya, orang yang dikenal kesabarannya. Itu yang diajak musyawarah. Bukan musyawarah dengan preman, udah sikat aja udah. Oh, itu urusan belakangan. Preman diajak musyawarah. Jadi harus dengan ahlul ilmi, orang yang berilmu. Orang yang dikenal kesabarannya, orang yang dikenal lurus pola pikirnya. Itu yang harus diajak musyawarah, bukan sembarangan. Dan seperti itu sikap para ulama Rabbani. Saya dengar perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Apa jika benar itu? Kata Imam Syafi'i itu, jika benar perkataan ini, aku tidak mau menasihati orang yang enggak meminta nasihat. Aku tidak mau menasihati orang yang enggak minta nasihat. Karena nasihatku tidak berguna, aku pun tidak berharga. Ini orang punya masalah, enggak minta nasihat sama kita. Datang-datang kita nasihati, on. Itu. Nasihat kita enggak akan diterima. Kita pun tidak berharga di hadapannya.
Seperti jika benar ini dinisbatkan kepada beliau. Jadi ada cara-cara. Bertengkar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada di depan Nabi. Datang musuhnya Abu Bakar mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar diam. Nabi senyum. Musuhnya keterlaluan mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar membalas, Nabi pergi. Nabi pergi. Lalu dikejar oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, engkau lihat aku dicaci maki, aku diam, engkau tersenyum. Ketika aku membalas caciannya, kamu malah pergi." Apa kata Nabi SAW? Tadi waktu kamu diam dicaci maki, tidak membalas, maka ada malaikat di sisimu yang menjawab caci makiannya. Begitu kamu ikut membalas, yang datang setan, malaikatnya pergi, aku pun pergi. Begitu sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khalatu bimanzilatil bibi dari pihak ibu itu punya kedudukan seperti ibu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ini dalam urusan mengasuh anak. Bibi dari pihak ibu punya kedudukan seperti ibu. Apabila seorang wanita punya anak kemudian meninggal dunia, maka yang mengasuh anaknya itu adalah adiknya atau kakaknya yang perempuan. Itu yang mengurus anaknya. Karena kedudukan bibi seperti kedudukan ibu. Begitu juga dalam berbakti. Kita punya bibi. Maka hendaknya kita baik-baik sama bibi kita. Adiknya ibu atau kakaknya ibu yang perempuan. Fiqhul hadis, fikih hadisnya. Al-khalatu mislul ummi fil atfi ala abna'i ukhtiha. Bibi dari pihak ibu itu seperti ibu dalam kelembutannya terhadap anak saudarinya. Wahya kadzalika fil hadanatihim fi hadanatihim. Begitu juga dalam kepengurusan terhadap anak. Hadanah itu mengurus anak. Kalau ada suami istri bercerai, punya anak, siapa yang berhak mengurus anaknya? Apabila anak itu masih balita, di bawah 7 tahun, berarti batuta, bawah 7 tahun. Kalau balita, bawah 5 tahun. Itu dengan ibunya, selama ibunya belum menikah. Jadi yang mengurus ibunya selama ibunya belum menikah. Karena dia butuh disusui misalnya di bawah 2 tahun. Ibunya yang bisa menyusui, karena bapaknya nggak bisa menyusui. Tapi kalau sudah 7 tahun, maka anak disuruh milih. Ini bapakmu, ini ibumu, mau ikut siapa? Anak biasanya milih ibu apa milih bapak? Yang banyak duitnya lah. Gitu. Ibu tapi miskin, bapaknya banyak duit, ikut bapaknya. Belum tentu ikut ibunya. Tapi kalau ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain, maka bapaknya yang bertanggung jawab.
Pelajaran yang kedua, wujubu birrul khalati wal ihsani ilaiha kama yuhsinul abdu li ummi. Wajibnya berbakti kepada bibi dan berbuat baik kepada bibi. Jadi bibi dari pihak ibu. Bibi dari bapak pun kita berbuat baik. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini, bibi dari pihak ibu. Dan berbakti kepadanya sebagaimana seorang hamba berbakti kepada ibunya. Oleh karenanya kadang bertengkar ibu kita dengan bibi kita, kadang bertengkar. Maka kita sebagai anak yang baik, baik-baik sama ibu kita, tetap baik juga sama bibi kita. Jangan ibu kita bertengkar sama bibi kita, kita belain ibu. Apalagi kalau kita tahu ibu kita yang salah. Maka di depan ibu kita baik-baik dengan ibu dan tetap menjaga hubungan dengan bibi kita. Dan dengan seperti itu, maka bibi kita akan mengalah atau ibu kita akan mengalah. Akhirnya mereka bersatu lagi, jalan bersama lagi. Semoga kita menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Semoga kita bisa jadi rotan, bukan jadi pedang. Rotan itu yang bisa mengikat. Sedangkan pedang membelah. Jadilah rotan, jangan jadi pedang. Yang suka membelah. Adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Di antara faedah dari hadis al-khalatu bi manzilatil kedudukan bibi dari pihak ibu, memiliki kedudukan seperti ibu. Di antara faedahnya, al-khalatu fil hadanati muqaddamatun 'alal 'ammah. Bahwasanya bibi dari pihak ibu lebih dikedepankan dalam urusan kepengurusan anak daripada bibi dari pihak bapak. Ada dua bibi, bibi dari ibu, ada bibi dari bapak. Dalam mengurus urusan anak, bibi dari pihak ibu lebih didahulukan. Pelajaran yang keempat, al-hadanatu idza tazawwajat biqaribin mahdunatin la tasqutu hadanatiha. Al-hadanah, ini kepengurusan anak. Apabila ia menikah dengan kerabat, dari kerabat orang yang berhak untuk mengurus anak, tidak gugur hak pengurusannya. Wa innama tasqutu idza tazawwajat bi ajnabi. Tetapi akan menjadi gugur urusan kepengurusan anak apabila seorang menikah dengan laki-laki lain. Jadi bukan kerabat. Karena kerabat ada yang boleh nikah. Seperti sepupu, kerabat. Kalau ibunya menikah dengan sepupunya. Dari sepupu suaminya atau mungkin menikah. Kalau perempuan turun ranjang. Kalau laki-laki misalnya nikah dengan seorang wanita, meninggal, kemudian nikah dengan adiknya, namanya apa? Turun ranjang. Dan tidak mustahil seorang wanita misalnya menikah dengan laki-laki, lalu suaminya itu meninggal, lalu dinikahi oleh adiknya suami atau adiknya atau kakaknya suami yang sudah meninggal. Maka itu dengan kerabat, maka tidak gugur hak kepengurusan terhadap anaknya. Tetapi kalau menikahnya bukan dari kerabat suami, maka gugur. Yang harus mengurus anak adalah keluarga siapa? Suami. Pelajaran yang lain, hadal hadisi khasun bil hadanah. Hadis ini khusus
masalah hadonah, masalah kepengurusan anak. Wala hujjata fihi liman za'ama anal khalatat taris li'annal ummat taris. Hadis ini tidak menjadi hujjah bagi orang yang mengatakan bibi dari pihak ibu juga harus dapat warisan. Sebab ibu dapat warisan. Kan ibu dapat warisan. Sedangkan bibi dari pihak ibu punya kedudukan seperti ibu. Berarti dia dapat warisan juga? Enggak. Ini hadis berbicara tentang hadonah, kepengurusan anak. Sehingga hadis ini termasuk hadis yang lafadznya umum tetapi maknanya khusus. Lafadznya umum, bibi punya kedudukan seperti ibu. Itu kan umum itu, iya, cuman maknanya hanya khusus mengenai kepengurusan anak. Bab tahrimul uquq wa qati'atir rahim. Bab haramnya durhaka kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Jadi memutuskan hubungan dengan kerabat, durhaka sama orang tua hukumnya haram. Uququl walidain minal kabair. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Wa huwa mu'amalatihim bima ta'dzuna bihi au minhu mimma yukhalifu syar'i. Yaitu muamalah dengan mereka dengan perkara yang dengan itu dia menyakiti, apakah dari dia, apakah dari dirinya yang berselisih, yang menyelisihi syar'i. Au adami isali birrihi ilaihima, atau tidak menyambung kebaikan kepada keduanya. Durhaka artinya menyakiti orang tua. Atau enggak menyakiti, tapi tidak memberikan kebaikan. Nyakitin enggak, tapi tidak memberikan kebaikan. Itu juga termasuk durhaka. Dilarang durhaka, harus berbuat baik. Dan sedih, seorang ibu tadi pagi di Al-Azhar mengadu. Ibunya mengasuh anaknya laki-laki dari kecil. Karena suaminya meninggal ketika anaknya masih kecil. Dan selalu berhari raya bersama ibunya. Begitu nikah, pulang ke rumah istrinya, yakni ke rumah mertuanya. Tidak pulang ke rumah ibunya ketika lagi hari raya. Sedih ibunya, menangis. Itu. Saya merasa ditalak oleh anak saya. La ilaha illallah. Maka kalau bisa, nggak apa-apa kita pulang ke rumah mertua. Kalau kita laki-laki, pulang ke rumah mertua sehari 2 hari sebelum hari raya. Temuin mertua. Itu. Apalagi yang mertuanya 4. Wah, itu didatengin dulu mertuanya. Sebelum hari raya datengin, kasih hadiah, kasih kesenangan. Minta maaf besok pas hari raya nggak bisa datang, gitu. Kasih, jadi dia nggak merasa diabaikan. Nah, begitu hari rayanya, misalnya istri kita suruh pulang ke rumah kita. 4 pulang semua tuh. Ya boleh pulang semua. Kalau enggak ya ajak aja semuanya. Ajak. Adapun yang mau ikut ayo, yang enggak ikut ya alhamdulillah. Yang penting diajak semuanya. Dan itu kalau mereka saling cemburu, pokoknya aku ikut juga. Ikut semua. Di kampung jadi tontonan. Innalillahi. Jadi jangan sakiti ibu kita. Ini masalah lebaran ini banyak.
Atau bisa juga digilir. Hari ini di rumah ibu saya, tahun depan di rumah ibu kamu, tahun depan di rumah yang lain. Gitu. Bergiliran. Karena tadi ada seorang ibu yang menangis gara-gara itu. Wa qati'atur rahimi diddu sillatiha, dan memutuskan hubungan rahim yakni lawan dari menyambungnya. Memutuskan berarti lawannya menyambung. Ai adamil ihsani ilaiha au tafaqqada ahwaliha wa su'ali anha walau bisalam. Artinya dia tidak berbuat baik kepadanya, tidak menanyakan kondisinya, keadaannya, tidak menanyakan tentangnya, walaupun dengan salam. Itu yang dimaksud dengan memutuskan silaturahim, sekurang-kurangnya salam aja enggak. Tapi kalau kita udah salam, kita telepon, kita transfer, yang penting transferannya. Yang penting transferannya. Kita enggak pulang, tapi transfer. Yang cukup, ini buat beli sarung, baju koko, sendal, nah itu. Sajadah baru, orang tua kita kasih. Kadang ada juga orang tua yang justru enggak mau anaknya pulang. Ibunya enggak mau. Jadi kata anaknya, "Ma, cucu ini nanyain kapan ke rumah Umi," katanya. "Enggak usah." Gitu. Ibunya bilang, "Enggak usah sini." Kenapa? Setiap datang dia ngerepotin. Bawa anak banyak, enggak bawa apa-apa. Begitu pulang ngomong lagi, "Mak, ada beras enggak, Mak?" Ada cuma 5 liter. Udah 5 liter enggak apa-apa. Dibawa juga. Maka ibunya enggak mau didatengin. Akhirnya cemburu. Giliran si Anu aja suruh datang. Karena dia ekonominya susah, sedangkan adiknya ekonominya maju. Kalau adiknya datang bawa mobil, bawa kue lebaran, bawa ini, maka ibunya senang kalau anak yang ini datang. Tetapi kalau yang satu datang gak usah. Gitu. Ini orang tua gak baik juga. Ya. Jangan dibeda-bedakan anak yang kaya dengan anak yang miskin. Jangan dibeda-bedakan. Sabar menghadapi yang nyusahin. Dari mulai anak-anak sampai udah punya anak masih nyusahin. Sabar. Dan saya sering dengar ceramahnya Ustadz Firanda. Itu hafidhahullah. Itu beliau mengajarkan kesabaran luar biasa. Jangan pernah kita mendolimi orang. Kalau kita didolimi, biarin. Semakin kita didolimi, semakin besar pahalanya. Kita tahu, tapi kadang kita lupa. Kita tahu, tapi kadang kita, begitu mendengar nasihat itu luar biasa. Semakin kita disakiti dan kita sabar, semakin besar pahalanya. Jangan kita mau jadi si pitung, lu jual gue beli. Itu bukan ajaran Nabi, ajaran pitung. Nanti dikubur ditanya, siapa nabimu? Pitung. La ilaha illallah. Jangan. Dan itu diterapkan juga, diajarkan juga kepada para suami yang disakiti oleh istrinya, disakiti istri. Sabar. Makinan ngeselin istrinya, makinan nyebelin, makin besar pahalanya. Kita tahu tapi kadang kita nggak bisa mempraktekannya. Coba diamalkan. Dan dengan bertambahnya umur, makin tua, maka kita akan bisa belajar. Jadi apa untungnya kita membalas kedoliman orang? Apa untungnya coba? Justru rugi. Apalagi kalau kita lebih zalim daripada yang zalim. Gitu. Apabila dua orang saling mencela, maka kedua-duanya sama.
Misalnya Ali dengan Ahmad. Kata Ali, kambing lu. Kata Ahmad, lu juga kambing. Berarti dua-duanya apa? Kambing. Dan yang dosa yang memulai. Yang dosa siapa? Yang memulai. Kalau sama, kambing lu juga kambing. Maka dua-duanya kambing, tetapi yang dosa yang memulai. Kalau Ali bilang sama si Ahmad, kambing lu. Kata Ahmad, lu kambing, ayam, entok, bebek. Ya. Berarti si Ahmad lebih zalim. Dia cuma ngatain kambing, ini ngatain banyak binatang ternak. Nah, itu. Maka yang tadinya yang memulai dosa, justru sekarang yang dosa yang menjawab, yang didolimi. Itu ada hitungannya semuanya di hadapan Allah. Maka begitu kita mendengar yang seperti ini, itu. Kezaliman orang itu musibah. Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahimahullah. Harusnya seorang muslim dapat musibah itu bersyukur. Loh, dapat musibah kok bersyukur? Padahal hadisnya, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusan seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya selalu baik. Apabila dia mendapatkan kenikmatan bersyukur, itu baik baginya. Apabila mendapatkan musibah, dia sabar, itu pun baik baginya. Gak ada syukur, tapi sabar. Kenapa dikatakan dapat musibah harusnya bersyukur? Karena pembahasan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah, orang yang dapat musibah itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah, keluh kesah, enggak terima dengan musibah yang menimpa. Ini paling rendah. Yang di atasnya dia sabar. Di atasnya keluh kesah, sabar. Sakit hatinya dia, tapi dia sabar, menahan diri. Enggak ngomong yang buruk, enggak nyalain Allah, enggak nanya dosa apa sih saya kok begini banget. Enggak, ini sabar. Yang lebih tinggi dari sabar, ridho. Ridho. Kalau ridho, bukan cuma sabar, tapi dia rela, enggak sakit hati, lega. Dizalimi, dia ridho. Kenapa dia ridho? Karena dia mengingat dosa-dosanya. Dosaku banyak banget. Dapat musibah begini, enggak seberapa ini. Karena enggak mungkin ada sesuatu musibah datang tanpa dosa. Pasti ada dosa. Maka tingkatan yang ketiga ini dia ridho. Ya udahlah, terima saja emang. Mungkin dosa saya banyak, saya mendapatkan musibah seperti ini, ridho. Nah, tingkatan yang paling tinggi apa? Syukur, alhamdulillah saya dapat musibah seperti ini. Semoga Allah hapuskan dosa-dosa saya. Karena ada hamba-hamba Allah yang telah ditentukan untuk mendapatkan surga yang tinggi. Tetapi dia nggak punya amal untuk mengantarkannya sampai derajat yang tinggi. Sehingga dia diberi musibah. Ketika dia sabar, maka terhapus dosanya, naik derajatnya, sampailah kepada tingkat yang tinggi. Ya, semoga kita tidak diuji dengan ujian yang kita nggak sanggup menghadapinya. Tetapi kalau kita sudah ketemu ujian, ya minimal sabar. Lebih tinggi ridho. Lebih tinggi lagi apa? Bersyukur, mendapatkan ujian musibah. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar dari yang baik-baik dan meninggalkan yang keliru, yang tidak baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.